Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, Selamat datang di Gen Farm Podcast. Podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. kita kasih tahu. Yang kamu mau tahu. Nah, ini kayaknya muka-muka kami ini terlihat asing ya, karena kami juga termasuk baru nih di KPP Pratama Surabaya Genteng. Jadi alangkah baiknya Kak, kita perkenalan dulu ya. Oke. Nah, perkenalkan saya Bima, asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng, dan Saya Hana, penyuluh KPP Pratama Surabaya Genteng. nah kalau ini kan enak ya Kak ya, kita udah perkenalan, jadi monggo nanti kalau kawan pajak ketemu bisa lah kita sapa-sapa ya gitu ya Kak ya. Boleh. Nah, di kesempatan ini kita mau bahas apa nih Kak? Karena sekarang ini yang lagi hits itu terkait Cortex, kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk masuk ke Cortex. Jadi kita akan bedah kunci masuk ke Cortex. Jadi kunci masuk ke Cortex harus lewat mana? Kemudian ibaratkan rumah, Cortex itu ada 2 kuncinya, Kak Bima. Jadi lewat pagar, kemudian kunci rumah. Nah, nanti kita akan bahas 2 kunci penting untuk masuk Cortex ini, Kak. Oke, 2 kunci penting untuk masuk Cortex yang tadi dianalogikan dengan kunci pagar dan kunci rumah ya. Betul. Apa itu yang dimaksud kunci pagar dan rumah? Ini yang kita mau bahas. Nah, pertama nih apa nih Kak? Oke, jadi Tentang tadi ya kunci pagar nih. dan kunci rumah. Dan kunci rumah, Oke, ya. jadi untuk masuk ke Cortex kita harus punya kuncinya dulu. Apa itu? Yaitu registrasi akun Cortex. Jadi itu adalah kunci untuk masuk pertama kali di akun Cortex wajib pajak. Mengingat di tahun 2026 nanti semua pelaporan SPT tahunan, baik itu badan ataupun orang pribadi, harus melalui akun Cortex. Jadi kita harus buka dulu, harus punya login dulu untuk masuk ke Cortex kita masing-masing. Oh, oke. Karena tadi ya urgensinya adalah salah satunya kedepannya mau lapor SPT ini menggunakan Cortex itu ya Kak ya. Jadi kita harus nih punya kunci untuk masuk ke akun Cortexnya dulu untuk lapornya ya kan. Betul sekali Kak Bima. Gitu. Nah, berarti kan tadi untuk bisa lapor harus bisa login atau masuk ke akun Cortex. Nah, caranya gimana tuh? Apa aja syaratnya? Gimana langkah-langkahnya tuh, Kak? Tuh, jadi untuk bisa login di Cortex, syaratnya harus melakukan registrasi dan aktivasi. Kita harus siapkan email terlebih dahulu, kemudian nomor telepon yang aktif ya, dan NIK serta NIK, NPWP dan KK. Jadi harus siapkan 3 itu yang paling penting untuk registrasi dan aktivasi akun. Ketika kita email kita tidak aktif atau nomor teleponnya tidak bisa dihubungi, nanti akan kesulitan pada saat membuat kunci pagar tadi, Kak. Oh, oke. Karena nanti berarti kenapa dibutuhkan email aktif? Karena memang akan dihubungi ya, maksudnya untuk verifikasi ya, apakah Betul. email tersebut memang benar digunakan oleh wajib pajak yang bersangkutan gitu ya? Iya, karena nanti link aktivasinya akan dikirimkan melalui email dan nomor telepon. Oke. Jadi nomor telepon dan emailnya harus aktif. Karena seringkali nomor telepon yang tercantum di akun wajib pajak sebelumnya di DJP online itu seringkali email dan nomor teleponnya tidak aktif, Kak. Oh, Jadi iya. harus aktif sehingga ketika dikirimkan link aktivasi bisa kita buka linknya, kita terima. Oh, Kalau oke. email dan nomor teleponnya tidak aktif ya nggak bakalan masuk, Kak, ditunggu sampai kapanpun gitu. Jadi memang tadi ya dipastikan emailnya aktif, Betul. nomor handphonenya aktif atau Iya. telepon selulernya aktif, sama disiapkan tadi NIK, KK, NPWP yang mana mungkin prosesnya udah sebelumnya ya untuk pemadanan NIK sebagai dan NPWP NPWP. seperti itu ya. Betul. Itu harus dipastikan sudah padan. Iya. Nah, kalau misalnya Kak ternyata email yang terdaftar tadi kan disebutkan di DJP online ternyata udah nggak aktif digunakan, atau mungkin nomor handphonenya juga yang nggak aktif, itu harus gimana Kak? Untuk nomor telepon dan email yang tidak aktif, wajib pajak nggak perlu khawatir karena kawan pajak bisa menghubungi KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Jadi diperbaiki datanya, diupdate datanya, mana yang aktif,
emailnya dan nomor teleponnya. Jadi bisa ke bisa ya, Kak, KPP terdekat. Terdekat ya, jadi nggak harus yang terdaftar ya, Kak ya. Betul. Berarti lebih mudah ya kalau misalnya pun terkendala nih, misal sebelumnya belum sempat nih pemadanan data gitu kan di DJP online, terus padahal ternyata KPP-nya jauh nih, Kak, Iya, dari yang betul. terdaftar. Itu bisa di KPP-nya terdekat ya, Kak ya? Bisa di KPP terdekat. Sekarang semuanya sudah lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Nah, setelah tadi Kak udah disiapin nih NIK-nya yang sudah padan, email sama nomor handphone, apa yang harus dilakukan, Kak? Oke, yang pertama kita harus pisahin dulu apakah ini untuk orang pribadi atau untuk wajib pajak badan. Kalau yang pertama kita akan membahas mungkin kali ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, Kak. Pribadi ya. Oke, untuk wajib pajak orang pribadi kita bagi dua. Apakah yang bersangkutan sudah memiliki NPWP, baik itu aktif atau non efektif ya? Mungkin ada yang sudah punya NPWP tapi di non efektifkan, atau sudah pernah login DJP online, itu akan lebih mudah untuk registrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, karena seperti yang kita tahu peraturan terkait penggunaan NPWP itu cukup satu NPWP dalam satu keluarga. Jadi sangat dimungkinkan istri yang bekerja tapi NPWP-nya gabung dengan suami, atau istri yang memang punya kepentingan untuk login di Kortex tapi juga tidak punya NPWP karena gabung dengan suami. Gitu. Berarti ini memang tadi ada dua pengelompokan gitu ya, Kak ya. Betul. Yang pertama itu untuk yang sudah punya NPWP, baik itu aktif maupun non-aktif, dan dulunya pernah login di DJP online ya. Betul. Dan satunya itu untuk yang istri yang NPWP-nya gabung sama suami. Iya. Itu karena kan itu memang dimungkinkan ya secara ketentuan perpajakan bahwa untuk istri ini gabung dengan suami karena prinsip satu kesatuan ekonomis gitu ya, Kak ya. Betul. Tapi tadi kondisinya walaupun gabung dengan suami, sang istri perlu untuk akun Kortex gitu ya. Nah, berarti kita coba mungkin yang bahas yang pertama dulu ya, Kak ya, yang tadi kondisi di mana sebelumnya sudah punya NPWP, sudah pernah login di DJP online juga gitu ya, Kak ya. Sudah pernah login di DJP online, punya NPWP aktif maupun tidak aktif. Jadi kita harus login, buka dulu menu Kortex-nya, kemudian nanti kita akan pilih menu lupa kata sandi. Jadi kalau kita buka Kortex ya, Kortex DJP itu, nanti di situ di halaman depan login itu ada beberapa menu. Yang pertama adalah ID pengguna, kemudian kata sandi, kemudian lupa kata sandi, kemudian pendaftaran baru, pengguna baru, kemudian aktivasi akun. Jadi untuk yang sudah pernah login DJP online, seperti yang pertama tadi kita sebutkan, cukup klik lupa kata sandi. Jadi wajib pajak cukup klik lupa kata sandi, nanti akan diminta untuk membuat kata sandi baru. Karena kata sandi yang ada di Kortex tidak sama dengan kata sandi yang ada di DJP online. Jadi tadi kalau misalnya sudah pernah dulunya login ke DJP online, kawan pajak cukup membuka laman Kortex-nya dulu ya, di kortexdjp.pajak.go.id. Betul. Terus nanti dipilih yang lupa kata sandi. Iya. Lupa kata sandi di sini karena memang untuk tadi passwordnya berbeda ya dengan password DJP online, dengan ketentuan yang beda juga ya tadi ya. Iya. Jadi kalau mungkin dulu di DJP online ketentuan kata sandinya sudah tidak diatur, Kak. Bisa membuat kata sandi apa saja yang ada di situ. Jadi biasanya sih biar gampang, karena lapor SPT tahunan setahun sekali, Kak, supaya nggak lupa. Jadi SPT passwordnya hanya 12345 gitu. Biar nggak lupa, Kak, karena setahun sekali. Iya sih, betul. Padahal ketentuan kata sandi seperti itu sangat rawan. Betul. Nggak disarankan ya, Kak ya. Betul. Gitu ya. Sehingga di Kortex ini sudah diminta untuk membuat kata sandi yang lebih kuat gitu ya, Kak ya. Lebih aman untuk wajib pajak juga gitu ya. Karena ketika sudah punya kata sandinya, akan bisa menggerakkan Kortex dari mana saja gitu ya. Dengan mengakses menu Kortex yang cukup banyak ya, misalnya semua administrasi perpajakan kan sekarang jadi satu di Kortex gitu ya, Kak ya. Betul. Nah setelah tadi klik lupa kata sandi, Kak, itu langkah selanjutnya gimana, Kak?
setelah klik lupa kata sandi, nanti akan diminta untuk mengisi NPWP, kemudian memilih email dan nomor telepon aktif yang tadi disebutkan, kemudian diminta untuk mengirimkan permintaan link aktivasi. Oh gitu. Jadi tinggal diikutin saja di situ, pastikan email yang ada di situ itu sudah sesuai dengan email yang milik kita yang sudah aktif. Oke. Jadi pada saat permohonan ubah kata sandi ini, di situ sebenarnya di bagian alamat email seperti yang tertampil hari ini. Nah, ini sudah ada tandanya sebenarnya. Betul nggak emailnya itu? Tapi kalau bukan yang itu, silakan diajukan perubahan data dulu ke KPP terdekat. Oke. Tapi kalau sudah betul yang ini, silakan dituliskan lagi yang ini. Dituliskan ulang gitu ya kayak dengan Betul. petunjuk yang sesuai yang muncul di laman tersebut gitu ya Kak ya. Betul. Nah tadi kan sempat disebutkan bahwa memasukkan NPWP. Nah Iya. NPWP-nya ini maksudnya NPWP yang dulu tuh Kak, yang 15 digit atau gimana? Untuk NPWP-nya bisa langsung memasukkan NIK. NIK ya kalau orang pribadi ya berarti ya. Betul, Oke. NIK kawan pajak. Jadi tinggal masukkan NIK karena sekarang sudah dilakukan pemadanan. Oh iya Jadi betul. sejak 2023 sudah dilakukan pemadanan NIK dan NPWP, yang berarti kita sudah bisa menggunakan NIK untuk login Cortex. Untuk login Cortex-nya baik. Berarti tadi udah masukkan NIK, dipilih nih tujuan konfirmasinya, dan tadi ada dua ya Kak ya. Iya. Ada lewat surat elektronik, dalam hal ini buat email gitu kan ya. Kemudian nomor gawai itu nomor handphone gitu ya yang terdaftar. Ketika dipilih salah satu nanti muncul nih ada petunjuknya ya Kak ya. Dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar kawan pajak gitu ya. Setelah itu dimasukkan captcha-nya. Terus nanti jangan lupa nih ada centang pernyataan. Itu dicentang, kemudian diklik kirim. Nah, setelah itu nanti disampaikan bahwa akan menerima link gitu ya Kak ya. Link nanti untuk akan aktivasi kirim lewat email maupun nomor handphone yang saat itu dimasukkan, dipilih ke situ, kemudian klik link aktivasinya. Oke. Setelah dipilih linknya, nanti akan diminta membuat password baru. Oke. Dengan ketentuan password yang aman ya. Sudah diatur ya Kak ya? Sudah diatur. Jadi setelah tadi dapat link, nanti akan langsung diminta untuk memasukkan kata sandi baru ya, yang sesuai dengan ketentuannya. Ketentuannya itu apa aja Kak, kalau boleh tahu nih? Kalau untuk password minimal 8 karakter, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka, lalu karakter unik ya. Karakternya biasanya pakai tanda seru atau bintang gitu biasanya ya. Boleh. Berarti lebih aman ya harusnya ya dengan sistem ini ya. Betul, harusnya akan lebih aman karena kan pilihannya sangat banyak ya. Betul ya. Kombinasi kata sandi atau passwordnya itu lebih rumit gitu ya. Iya. Oke. Berarti sudah setting password nih, udah bisa langsung login dong Kak setelah itu? Setelah itu bisa langsung login. Berarti bisa langsung login menggunakan password tadi ya. Oke, kita tinggal login di cortexdjp.pajak.go.id. Kita login menggunakan password tadi. Kemudian setelah diklik login, kawan pajak akan langsung melihat tampilan awal Cortex. Oke. Jadi itu baru masuk ke pagar tadi ya. Kalau kita pagar ya betul tadi kunci pagar ya Kak ya. Jadi kita baru bisa masuk dulu ke pagar, belum bisa sampai menggerakkan Cortex, hanya melihat-lihat saja dulu. Oke, berarti tadi udah nih kita setting untuk kunci pagarnya. Kita udah bisa masuk nih ke pekarangan rumahnya ya. Cortex-nya dalam hal ini kita sudah bisa masuk, kita sudah bisa lihat menu-menunya ya Kak ya. Betul. Nah itu tadi yang kelas pertama Kak, yang sudah pernah punya DJP online. Nah yang kedua kalau untuk yang istri yang NPWP-nya gabung dengan suami tapi perlu akses Cortex gimana Kak? Oke, bagaimana dengan istri yang NPWP-nya gabung dengan suami? Apakah istrinya kemudian harus mendaftarkan Cortex juga? Nah memang untuk masuk harus punya kunci juga. Oke. Jadi, tapi apakah yang bersangkutan harus terdaftar NPWP-nya? Itu tidak perlu, cukup satu NPWP suami. Nah, caranya suami harus bisa login dulu, karena yang menjadi pusatnya adalah suami.
Oke. Istri mengikuti suami. Jadi yang harus punya kunci pertama adalah suami. Nggak boleh dong istrinya masuk dulu, kuncinya nggak ada gitu ya. Iya. Kuncinya harus kunci suami dulu. Jadi Betul. login suaminya terlebih dahulu. Cara loginnya bagaimana? Sama seperti yang pertama tadi. Jadi setelah bisa login, kemudian memastikan bahwa istri sudah masuk di data unit keluarga. Oh, dimasukkan di data unit keluarga untuk data istrinya gitu ya? Betul, harus sudah masuk di situ. Kalau dulu di DJP online, pada saat SPT tahunan itu masuk ke daftar tanggungan. Oke. Daftar tanggungan. Jadi harus masuk di situ dulu. Kalau sudah masuk di daftar tanggungan, seharusnya di Korteks suami itu sudah masuk di data unit keluarga suami sebagai tanggungan, begitu. Oke, jadi harus masuk dulu ke data unit keluarga. Jadi masuk ke login ke Korteks suami dan memastikan istri sudah masuk di data unit keluarga. Kalau memastikannya itu gimana, Kak? Di menu apa? Ya, untuk memastikan cukup masuk ke menu Korteks, kemudian silakan dipilih menu portal saya. Menu portal saya itu yang paling kiri di atas. Kemudian pilih profil saya. Nah, nanti di profil saya akan muncul banyak pilihan, salah satunya data unit keluarga. Oke. Pada pilihan data unit keluarga itu silakan dibuka. Di situ pastikan nama istri sudah masuk di dalam data unit keluarga sebagai tanggungan. Oh, harus sebagai tanggungan ya, maksudnya di situ ya untuk status unit perpajakannya gitu. Iya. Nah, ini kan tadi harus dipastikan sudah masuk di data unit keluarga. Nah, ternyata kalau misalnya ketika dicek sudah masuk login akun Korteks suami ya, kemudian dicek di menu data unit keluarga, nggak muncul ternyata nama istrinya, atau mungkin istrinya muncul tapi tadi untuk statusnya itu bukan tanggungan, Kak. Itu gimana? Oke, jadi kalau memang istri tidak muncul di situ, kita harus melakukan penambahan nama istri atau perubahan di situ ya. Oke. Silakan tetap masuk di profil, kemudian ke informasi umum. Kemudian ada menu edit di sebelah kanan atas. Biasanya karena kita fokus di sebelah kiri ya. Untuk menu profil itu kan sebelah kiri. Kita cek di profil, kemudian tengok di kanan atas itu ada menu edit. Silakan diedit. Kemudian pilih data unit keluarga. Oke, berarti ini tadi sama-sama di profil saya. Betul. Tapi tadi menambahkannya bukan langsung di menu data unit keluarga, tapi di informasi umum dulu ya, Kak ya. Betul. Informasi umum, terus diklik tombol edit di kanan atas gitu ya. Iya. Nah, setelah diklik tombol edit, nambahnya di mana? Silakan setelah diklik tombol edit di daftar unit keluarga itu ada menu tambahnya untuk menambahkan di situ, dan di situ ada untuk menu editnya. Jadi kalau memang belum masuk tercatatnya bukan sebagai tanggungan, silakan diedit. Apabila belum masuk di data unit keluarga, silakan ditambahkan. Oke, disesuaikan gitu ya, kayak pokoknya dipastikan sang istri ini sudah termasuk di data unit keluarga, sama yang tadi statusnya unit perpajakannya itu adalah sebagai tanggungan gitu ya. Betul. Oke. Tinggal menambahkan di situ saja, tidak perlu ke KPP kalau soal ini. Oh, kalau ini bisa langsung di Korteksnya ya? Bisa langsung di Korteksnya. Jadi kawan pajak mungkin hanya sekali ya kalau memang harus ke KPP untuk perubahan data email dan nomor telepon tadi suami. Setelah itu untuk menambahkan istri cukup dari rumah. Dari rumah atau ya? Dari mana saja. Karena Korteksnya kan bisa diakses dari mana saja. Betul. Oke, nah tadi sudah dipastikan untuk sang istri sudah masuk di data unit keluarga dari akun Korteks suami. Nah, supaya sang istri bisa nih punya akun Korteks walaupun nggak terdaftar sebagai NPWP nicknya, itu gimana, Kak? Nah, setelah masuk di data unit keluarga, istri belum bisa login Korteks, hanya sebagai tanggungan saja di situ. Nah, ini maksudnya belum bisa login Korteks dengan nicknya sendiri gitu. Betul, ya, Kak ya? dengan nicknya sendiri belum bisa. Untuk bisa login dengan nicknya sendiri, harus memilih menu aktivasi akun yang ada di halaman depan Korteks DJP. Jadi tadi ada menu lupa kata sandi, kemudian daftar, kemudian aktivasi akun. Lupa kata sandi untuk suami karena sudah pernah login DJP online. Kemudian untuk istri pilih yang aktivasi akun wajib pajak.
Jadi jangan khawatir, untuk aktivasi akun wajib pajak ini bukan berarti istri memiliki kewajiban sama seperti suami. Tidak berarti NIK-nya otomatis menjadi NPWP sehingga punya kewajiban perpajakan begitu. Jadi tetap menggunakan kewajiban perpajakan suami, tapi aktivasi akun ini hanya untuk login saja. Hanya untuk login Cortex-nya saja. Betul. Gitu ya Kak ya. Untuk akun Cortex menggunakan NIK istri, jadi punya login sendiri ya. Iya, loginnya tanpa mengaktifkan NIK-nya sebagai NPWP. Betul. Gitu. Jadi loginnya sendiri-sendiri Kak Bima. Walaupun suami istri, kuncinya pegang sendiri-sendiri. Biar rebutan kuncinya nanti. Iya kan, apa namanya, cadangan ya. Maksudnya kalau misalnya kalau dia dianalogikan gitu ya. Iya, betul. Ada serepnya gitu lah. Nah, setelah aktivasi akun, berarti nanti istri dapat surat penerbitan akun juga. Betul. Surat penerbitan akun ya. Juga dapat surat penerbitan akun. Kemudian nanti sudah ada passwordnya di sana Kak. Oh, sudah ada passwordnya. Sudah ada passwordnya. Tapi nanti bisa diubah passwordnya. Oh, disesuaikan dengan ya yang kawan pajak inginkan gitu ya. Iya, betul. Tapi dengan memperhatikan ketentuan yang tadi, misalnya 8 karakter dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi passwordnya sudah disediakan, tapi kami menyarankan kawan pajak untuk merubah passwordnya. Oke. Nah, berarti ini baik suami maupun istri sudah punya akun Cortex masing-masing nih Kak. Betul. Udah punya kunci pagernya nih. Iya. Nah, gimana caranya tadi untuk mendapat kunci rumahnya Kak, biar bisa masuk ke rumahnya, biar bisa mungkin lapor SPT, bisa ngajuin permohonan gitu, itu apa itu Kak caranya? Jadi supaya bisa masuk ke dalam rumahnya harus ada kunci lagi. Kuncinya yaitu kode otorisasi DJP. Itu kunci untuk masuk ke rumahnya tadi Kak, untuk melakukan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, kode otorisasi ini kita juga kenal dengan nama sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik atau kode otorisasi ini digunakan untuk menandatangani dokumen wajib pajak, baik itu SPT maupun permohonan. Perlu tanda tangan menggunakan kode otorisasi ini. Jadi kode otorisasi ini atau sertifikat elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen wajib pajak. Kalau dulu kita menggunakan tanda tangan basah untuk permohonan, untuk pelaporan SPT, sekarang menggunakan kode otorisasi ini. Oh, berarti kode otorisasi ini tuh menggantikan tanda tangan basah ya? Karena tadi kan pengajuannya udah melalui Cortex semua nih, udah secara elektronik ya. Tanda tangannya pun juga dalam bentuk elektronik menggunakan kode otorisasi DJP ini gitu. Iya. Nah, jadi tanda tangannya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Gitu. Itulah sebabnya kenapa semua harus bisa melakukan penandatanganan elektronik menggunakan kode otorisasi ini tadi. Itulah kewajibannya. Jadi semua tidak hanya sebatas login, tapi juga penandatangani dokumennya. Oh iya, karena untuk pengajuan tadi permohonan atau mungkin pelaporan SPT kan perlu ditandatangani, menggunakanlah kode otorisasi ini gitu. Betul. Menggunakan kode otorisasi ini. Kode otorisasi itu untuk pengajuannya gimana Kak? Pengajuannya sama dengan penambahan istri sebagai anggota keluarga tadi, sebagai tanggungan, cukup lewat Cortex-nya. Jadi tidak perlu datang ke KPP. Kalau dulu untuk pengajuan sertifikat elektronik, terutama wajib pajak yang menggunakan yang PKP ya, yang punya kewajiban pembuatan faktur, itu harus mengajukan ke KPP. Dan itu pun harus KPP yang mengadministrasikan Kak Bima. Kalau sekarang untuk permintaan kode otorisasi cukup menggunakan Cortex masing-masing. Cortex masing-masing. Berarti kalau tadi istri punya akun Cortex sendiri juga bisa dong Kak buat kode otorisasi? Iya, semuanya bisa membuat kode otorisasi. Ya, jadi kawan pajak cukup meminta kode otorisasi DJP melalui Cortex masing-masing. Cortex masing-masing. Berarti nggak cuma suami, istri pun juga bisa ya Kak untuk permintaan kode otorisasi? Iya, istri atau suami bisa masing-masing minta kode otorisasi. Karena kode otorisasi itu karena tanda tangan ya, jadi tidak bisa istri menggunakan tanda tangan suami.
Oh, oke. Walaupun mungkin Mm-mm. si istri dan suami curhat-curhatan tadi kode otorisasi saya ini gitu Oh, ya. iya. Tapi kan tetap masing-masing ya. Tetap Kalau masing-masing. misalnya mau mengajukan atau mungkin menandatangani suatu dokumen di korteksnya masing-masing gitu ya. Iya, betul. Karena dimungkinkan istri itu bekerja juga Mm-mm. sehingga mungkin di kantor diberikan akses oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaan itu baik Mm-mm. sebagai pengurus atau sekedar menandatangani faktur. Nah, Oke. itu harus punya kode otorisasi juga. Oh iya ya Kak ya. Betul. Tadi kan karena walaupun sang istri nantinya lapor SPT-nya kan gabung sama suami nih. Betul. Tapi kan ada kemungkinan tadi ya untuk menandatangani faktur mungkin Iya. ditunjuk oleh perusahaannya atau Iya. mungkin sebagai pengurus di perusahaan Iya. lain. Iya ya Kak ya. Berarti memang istri pun ini perlu ya kalau misalnya memang diperlukan untuk mengajukan kode otorisasi DJP ini ya Kak ya. Betul. Nah, Jadi berarti masing-masing. masing-masing ya Kak ya. Nah, kalau ngajuinnya tuh Kak, gimana Kak ngajuin kode otorisasinya? Untuk mengajukan kode otorisasi cukup di Cortex masing-masing. Mm-mm. Silahkan masuk ke Cortex masing-masing, kemudian pilih menu portal saya, kemudian di bagian bawah nanti ada permintaan kode otorisasi. Oke. Tuh, jadi permintaan kode otorisasi ini tidak perlu datang ke KPP, cukup dari Cortex masing-masing. Oke, bisa langsung dimanapun juga ya kalau ini ya. Betul. Bisa di mana saja, asal bisa login ke akun Cortex-nya, Iya. tinggal ngajuin di menu portal saya, terus tadi dipilih yang permintaan kode Kode otorisasi. otorisasi. Setelah itu Kak, Nah, permintaan kode otorisasi ini tidak membutuhkan waktu lama. Jadi kawan pajak hanya memasukkan data saja di situ. Kemudian ada menu pilihan kode otorisasinya. Pilih yang kode otorisasi DJP atau KO DJP, kami kadang sebutnya begitu. Setelah dipilih, nanti kawan pajak akan diminta untuk membuat passphrase. Passphrase ini seperti kuncinya tadi, Kak. oh Seperti oke. pin ATM ya. Jadi menggunakan passphrase ini untuk nanti digunakan pada saat menandatangani dokumen. Jadi kalau dulu mungkin kawan pajak yang familiar dengan sertifikat elektronik akan diberi file Hmm. untuk ditanamkan di browser dan aplikasi e-faktur. Oke. Kalau sekarang cukup menggunakan passphrase saja, jadi tidak diberikan Oh, file. Tidak ada Passphrase filenya ya. ya, Jadi hanya passphrase saja. hanya password saja, nggak ada filenya, nggak perlu lagi itu diimpor di browsernya masing-masing ya. Betul. Artinya cukup Jadi, passwordnya saja. bisa membuka dan menandatangani di mana saja. Cukup ingat passphrase dan password login tadi. Oke. Jadi passphrase itu seperti PIN semacam itu. Oke. Nanti kawan pajak tinggal masukkan, sudah bisa menandatangani. Tanda tangannya menggunakan itu. Kalau passphrase-nya sendiri itu ada ketentuannya nggak Kak? Ketentuannya sama dengan password tentu saja Kak Oh, Bima. nggak sama ya, ada Jadi ketentuannya. harus sangat selektif dalam membuat passphrase ya. Karena ini menandatangani dokumen yang artinya menyatakan bahwa dokumen tersebut bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Oke. Gitu. Berarti kalau boleh disarankan nih ya, dibedakan ya Kak ya, antara yang password untuk yang login ke akun Cortex-nya dan juga passphrase untuk menandatangani dokumennya gitu Kak ya. Betul. Walaupun memang di sini kebetulan tadi ketentuannya sama ya, misalnya Iya. 8 karakter, Iya. ada huruf besar, huruf kecil dan seterusnya gitu ya. Tapi disarankan dibedakan gitu. Betul. Tapi juga diingat-ingat juga ya, jangan sampai Iya. lupa gitu ya. Jangan sampai lupa mentang-mentang 1 tahun sekali nih kalau yang Iya. tidak punya kewajiban selain laporan SPT ya. Tuh. Tapi harus dibedakan karena ketika orang bisa login Cortex tapi tidak bisa menandatangani tentu jauh lebih aman dibandingkan dua-duanya bisa diketahui oleh orang lain. Oke. Berarti udah ya kayak itu setelah dimasukkan passphrase-nya, berarti tinggal ya centang pernyataan terus dikirim gitu Kak. Terus tadi diinformasikan bahwa nggak ada file lagi tuh Kak. Betul. Nah terus kita tahunya itu udah berhasil, kita udah berhasil dapat sertelnya itu dari mana Kak? Kita berhasil mendapatkan kode otorisasi. Kode otorisasi ya? Ya, itu nanti akan ada surat atau pemberitahuan yang dikirimkan ke akun Cortex kita. Kita bisa cek nanti di bagian dokumen bahwa kita sudah punya, sudah mendapatkan kode otorisasi. Kemudian, atau kawan pajak bisa juga cek di profil saya, kemudian ada nomor identifikasi eksternal. Nah, di situ dipilih, nanti akan muncul data kode otorisasi kita. Di situ akan disebutkan valid atau tidak valid. Jadi ngeceknya di situ. Bagaimana kalau ternyata
dia statusnya tidak valid. Nah, kalau statusnya tidak valid, itu tinggal diklik periksa status, Oke. kemudian nanti diklik menghasilkan, akan otomatis menjadi valid lagi. Oh, Jadi itu gitu. semacam perpanjang gitu ya, mengaktifkan kembali kode otorisasinya. Baik. Berarti nggak perlu mengajukan lagi ya. Kalau misalnya tadi search-nya kan Iya. invalid nih. Tinggal klik yang tadi apa, periksa ya? Iya. Periksa, itu sudah langsung valid lagi tanpa mengajukan yang baru. Iya, betul. Jadi nanti otomatis akan valid di situ. Oke. Tanpa mengajukan baru. Nah, tapi itu kan tadi kalau kondisinya adalah invalid ya, Kak ya? Iya. Nah, ternyata nih kuncinya hilang atau alias lupa nih passphrase-nya. Passphrase. Gimana, Kak? Apa ada tombol yang harus diklik atau harus gimana tuh, Kak? Oke, kalau lupa passphrase-nya ya terpaksa kita harus minta lagi. Oh, minta Minta lagi kodenya. Jangan sampai pakai kunci yang udah nggak kepake lah, Kak. Oke. Nanti bisa dibobol ya. Oke. Jadi silakan ajukan lagi dengan kode passphrase yang baru. Kode passphrase yang baru. Betul. Menunya sama juga, Kak, Menunya kayak yang tadi. sama, tetap menggunakan menu yang sama di permintaan kode otorisasi. Oke. Begitu. Berarti kalau misalnya kawan pajak nih ternyata ya amit-amit ya lupa passphrase-nya, berarti kawan pajak cukup mengajukan yang baru ya. Mengajukan yang baru di menu yang sama di portal saya, profil saya, dan permintaan kode otorisasi. Itu kan tadi tinggal memasukkan, akan diminta untuk memasukkan passphrase ya, passphrase dengan ketentuan yang diatur gitu. Iya. Kemudian nanti terbitlah kode otorisasi yang baru ya. Iya, betul. Nah, sudah nih, udah terbentuk ya tadi kode otorisasi yang dibuat oleh kawan pajak, sudah bisa ya berarti untuk lapor SPT, Betul. misalnya tadi menandatangani faktur, misalnya kalau misalnya diberikan akses gitu. Itu penggunanya gimana, Kak? Maksudnya apakah ketika dari awal mau lapor langsung memasukkan passphrase atau gimana tuh, Kak? Ya, jadi nanti di setiap kali kita melakukan pelaporan, di akhir pelaporan kita kan biasanya tanda tangan tuh, Kak. Nah, di tanda tangan itu nanti akan diminta passphrase. Jadi tinggal masukkan passphrase-nya, pada saat kita kirim akan diminta muncul tuh permintaan kode otorisasi. Berarti benar-benar ini ya, kayak pengganti tanda tangan basah ya. Betul. Yang mana kan biasanya kalau kita tanda tangan basah ya di akhir ya, di Iya. akhir misalnya kita udah buat nih dokumennya atau kita membaca dokumennya, kita mau tanda tangan ya di bagian akhir. Iya, Jadi ketika betul. kita mau lapor SPT-nya atau tadi kalau misalnya ada faktur pajak gitu, ketika sudah dipastikan datanya sudah sesuai, kita mau terbitkan atau kita mau laporkan nih, kita mau submit, disitulah baru diminta untuk memasukkan passphrase dari kode otorisasinya gitu ya. Betul. Oke. Jadi benar-benar fungsinya sebagai penanda tangan gitu, Kak. Oke. Tinggal dimasukkan kode passphrase-nya, terkirim, selesai. Langsung muncul tanda terima pelaporan. Gitu, atau fakturnya terbit. Mudah ya berarti ya? Jauh lebih mudah dibandingkan sebelum kita menggunakan Cortex. Oke. Gitu. Tapi ya itu ya, Kak ya, sepanjang sudah dipastikan nih sudah registrasi akun, sudah bisa masuk ke akun Cortex-nya dan sudah mengajukan kode otorisasi DJP. Iya. Nah, untuk itulah kawan pajak, kami menghimbau kawan pajak nih yang di rumah atau dimanapun berada, kalau misalnya belum, silakan, mumpung belum masuk periode pelaporan SPT tahunan ya, Kak ya. Jadi sekarang monggo kalau misalnya belum bisa login ke akun Cortex, bisa tadi mengikuti langkah-langkah yang sudah Kak Ana jelaskan. Misalnya sudah pernah punya akun DJP online, tinggal lupa kata sandi dan diteruskan langkah-langkahnya sampai bisa login ke akun Cortex. Tapi nggak cukup di situ, kawan pajak juga setelah bisa login ke akun Cortex perlu untuk mengajukan permintaan kode otorisasi supaya kawan pajak bisa untuk melapor SPT-nya nanti gitu ya, Kak ya. Betul. Ini mendekati, sudah kurang 3 bulan lagi nih, Kak. Iya, udah 3 bulan lagi ya, Kak ya. SPT tahunan, kewajiban SPT tahunan. Jadi kami memang betul menyarankan segera untuk registrasi akun dan aktifkan kode otorisasinya gitu ya. Oke. Segera. Sebelum nanti di Januari 2026 kita sudah sibuk dengan SPT tahunan, baru registrasi atau baru mendaftarkan kode otorisasi, rasanya sudah nggak sempat ya. Iya. Terlambat rasanya kalau seperti itu. Jadi segera sekarang saja, mumpung masih 3 bulan waktunya untuk melaporkan SPT tahunan. Iya, iya. Karena kan tadi juga ada catatan bahwa khawatirnya nih
emailnya mungkin belum sesuai Betul. atau nomor handphonenya, itu kan mau tidak mau kalau untuk dua hal tersebut perlu untuk ke KPP gitu ya Kak ya. Nah ini mumpung belum mulai periode pelaporan, coba dipastikan dulu kawan pajak kalau yang misalnya belum bisa login ke akun Cortex dan terkendala di bagian email atau nomor handphone, bisa ke kantor pajak terdekat mulai sekarang gitu, sehingga nanti ketika sudah masuk periode pelaporan sudah tinggal lapor aja gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Wah, nggak kerasa ya, ternyata udah sekitar setengah jaman nih kita bersama membahas tadi, membedah tentang registrasi akun Cortex dan juga kode otorisasi DJP gitu ya. Nah mungkin di kesempatan ini cukup sampai sini ya Kak Hana ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang bareng di kesempatan yang berbeda. Mungkin kita akan membahas topik yang berbeda juga. Barangkali SPT tahunan gitu Kak Hana. Bisa SPT jadi. tahunan orang pribadi, Ya. badan di Cortex itu ya. Nah mungkin kawan pajak kalau misalnya bisa juga nih kawan pajak follow Ya. atau mengikuti akun media sosial dari KPP Pratama Surabaya Genteng untuk update ketentuan perpajakan. Jadi bisa follow di Pajak SBY Genteng untuk KPP Pratama Surabaya Genteng, atau bisa juga follow di akun Direktorat Jenderal Pajak yaitu di Ditjen Pajak RI. Iya. Nah, oleh karena itu kami pamit undur diri. Saya Bima. Saya Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.